kemudian nanti kita dijajah lagi oleh Kimchi dan teman-teman gitu, karena ada proses pertempuran budaya yang kemudian dari Korea dan Jepang misalnya kita ramen gitu, atau sushi itu ya, bukan sushi itu. Lalu dan sekarang kita satu kekuatan besar dalam pangan itu Cina ya. Cina itu luar biasa dengan bahkan dia membuat blockchain yang baru sebetulnya tax industry gitu, food tax industry gitu. Jadi sebetulnya dia menguasai bukan hanya bahan pangannya tapi juga peralatan dan supply chain yang lain. Nah, maka dengan sangat cepat kita dulu hanya mengenal nasi goreng, capcay gitu kan kalau ngomongin Cina kan, babi kecap, kalau yang mana. Tapi kita sekarang ada tumor, ada yang lain-lain yang kemudian menjadi Cina yang kita akan segera melihat badai besar mereka yang kemudian sudah menggulung backward gitu. Kita kira Amerika digulung oleh Cina gitu. Maka betul kalau belajar itu ke Cina, tidak usah ke Amerika. Karena Amerika jadi jauh, ada Donald Trump. Nah, itu problem. Nah, sebetulnya kalau dikaitkan dengan iklim, sebetulnya pertanian sendiri itu salah satu kontributor pemanasan global gitu. Tapi dia juga menjadi korban. Kenapa kontributor? Karena sebetulnya hampir 60% emisi itu dihasilkan oleh pertanian dalam arti luas-luasnya. Pertama kan karena tadi itu kebutuhan besar lahan, kemudian terjadi bukaan lahan, sehingga terjadi deforestasi untuk pertanian. Dalam arti luas-luasnya ya, kalau kita bilang pangan luas-luasnya kan termasuk minyak goreng. Nah, kita di Kaltim itu kehilangan hutan juga banyak untuk membuka perkebunan. Jadi deforestasi itu pelepasan karbon. Kemudian juga aktivitas sebetulnya menanam padi di sawah itu juga cukup menghasilkan emisi yang besar. Lalu juga proses pencernaan ternak itu juga menghasilkan gas metan. Nah, kita juga konsumsi ternak yang besar kan, jumlah manusia itu jumlah ternak itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah manusia, dan itu menghasilkan gas metan. Apalagi juga konversi penggunaan lahan kita di lahan gambut yang kemudian dikonversi menjadi lahan pertanian itu juga melepas karbon. Kita pernah ingat dulu zaman mungkin belum lahir, jadi ada di Indonesia ini kan gagasannya kan selalu cita-citanya kan kemandirian pangan atas swasembada beras terutama, walaupun sekarang harus dikoreksi karena pangan kita sudah tidak beras. Betul. Banyak yang sudah makan tepung kan, tepung dan umbi-umbian mungkin kentang. Tapi beras itu dulu di zaman Soeharto kan, kalau pernah ingat kalau melakukan studi soal yang sekarang berbagai food estate itu, sebenarnya dulu di Soeharto sudah memulai itu. Yang mulia Presiden Soeharto itu, yang mulia itu. Kalau Prabowo belum mulia, masih diuji kemuliaan. Kalau Jokowi nggak mulia itu. Dia 10 tahun merusak Indonesia. Nah, dulu ada 1 juta hektar sawah di Kalimantan Tengah ya, karena itu lahan gambut yang dikonversi menjadi sawah. Itu gagal itu. Ya, kemudian nanti mau diteruskan di zaman yang lalu itu, hanya di tangan Jagung yang keluar ke Taiwan. Itu problematik. Nah itu jadi sebetulnya itu proses pertanian sendiri sebetulnya menghasilkan emisi. Maka kemudian ada istilah pertanian berkelanjutan. Nah itu banyak modelnya. Nanti ada teman-teman petani itu ngomong zero waste agriculture, circular agriculture. Jadi bagaimana atau integratif agriculture itu yang menghubungkan antara pertanian dan peternakan, sehingga dia limbah pertaniannya untuk pakan ternak, limbah ternaknya untuk pupuk, sehingga tidak ada yang terbuang. Itu sirkular. Itu yang untuk pertanian berkelanjutan. Lalu ya kalau sekarang karena ada IoT dan lain-lain, maka ada smart agriculture yang kemudian mengefektifkan penggunaan air, penggunaan pupuk karena sebetulnya salah satu dampak pertanian yang buruk untuk lingkungan itu penggunaan pupuk yang berlebihan, terutama urea. Karena untuk memandu
memacu produktivitas, sehingga itu berdampak. Nah, dampaknya sendiri sebenarnya juga pada pangan yang dihasilkan, karena banyak sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas tanaman kan kemudian ada rekayasa genetik pada tanaman-tanaman tertentu sehingga dia produktivitasnya tinggi, tapi nanti dia mengandung bahan-bahan yang mungkin berbahaya bagi tubuh. Tapi juga penggunaan pestisida yang sangat luar biasa. Jadi maka kan sering ada yang bilang kalau beli sayur itu jangan beli yang mulus daunnya, cari yang agak ada lubang-lubangnya. Nah, itu artinya dia tidak diberi pestisida yang berlebihan atau rendah residu. Nah, kalau dalam konteks hasil pangan sekarang itu sayuran atau pangan yang sudah dibekali dengan sertifikasi prima 3 itu rendah residu. Tapi teman-teman pasti tidak akan menemukan itu di supermarket. Harusnya yang dijual di supermarket di pasar itu ada labelnya, karena kan paling labelnya organik gitu kan, non kimia, tidak, semua kimia, tidak ada yang tidak kimia. Kita kan makhluk kimia, fisika dan biologi, tapi kita malas belajar 3 pelajaran gitu. Jadi kita jangan gampang ngomong kalau ini tidak kimia, ini kimia. Kalau yang kimia berbahaya, ya enggak lah. Kita minum kimia H2O yang kita minum kan. Itu juga kimia. Nah, tadi problem itu. Jadi, tapi sebetulnya memang pemakaian pupuk-pupuk sintetis itu yang kemudian memang berbahaya. Karena apa? Karena itu yang membedakan antara pupuk PKT dengan pupuk yang dihasilkan oleh petani. Kalau pupuk PKT itu kan ekstraktif aja, sehingga bentuknya pil gitu atau berarti butiran. Kalau ditaruh di tanah kan dia langsung terserap. Tapi kalau pupuk yang diolah dari tumbuh-tumbuhan dari binatang itu kan mengandung rendemen atau material organik yang masih ada, sehingga dia akan kalau ditaruh ke tanah dia akan menutupi tanah, dia akan menjadi mulsa atau mempertahankan kelembapan. Di situ masih ada bakteri yang aktif, yang memicu mungkin ada cacing dan lain sebagainya, sehingga tanah itu menjadi subur. Sebetulnya kan problemnya itu aja, di dalam sandukan kandang gembur itu subur enggak, tapi ada ronda-ronda yang kemudian ketika hujan dia bisa menyimpan air dan lain sebagainya. Sementara kalau pupuk-pupuk sintetis itu kemudian membuat tanah jadi keras, ya kan? Keras dan kemudian tidak menyerap tanah, kelembapannya menjadi kurang dan itu tidak nyaman untuk tumbuhan. Misalnya seperti itu. Nah itu ya, jadi itu. Dan karena pemanasan global itu tentu dampak yang paling nyata kan perubahan iklim, cuaca yang ekstrim. Kita kan sekarang mengalami perubahan itu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang panas lalu hujan gitu. Ya kayak moodnya orang Indonesia itu, yang moodnya swing dan ya itu ada kurang sehat mentalnya. Saya kira cuaca kita ya mentalnya nggak sehat juga. Jadi mental health itu ternyata bukan cuma kita itu, tapi juga cuaca itu mental healthnya nggak bagus, ya kan? Nah itu kan tidak gampang untuk tumbuhan itu beradaptasi, ya kan? Kalau tumbuhan itu kan sifatnya evolutif gitu ya. Manusia itu bisa revolusioner gitu, karena manusia bisa cepat ini. Tumbuhan binatang itu enggak, misalnya air di sungai itu naik 1-2 derajat, setengah derajat saja, itu ikan enggak. Tapi kalau tumbuhan juga begitu. Nah hasilnya kan kemudian menurun, pangan itu menurun, produktivitas pangan menurun. Kemudian sering terjadi bencana ekologi, banjir, longsor dan lain-lain, dan itu juga mengganggu, sehingga produktivitas pertanian menjadi berkurang. Pertanian sendiri kemudian menjadi bidang yang kemudian tidak disukai oleh anak-anak muda, ya kan? Karena memang nggak ada jaminan untuk menjadi petani. Hanya pekerjaan yang paling sulit, paling dipuji tapi paling sulit, ya kan? Lebih baik kan jadi penceramah, ya. Ngomong bohong, ya kan? Ngomong yang nggak sebenarnya, dapat duit, ya kan? Petani itu udah kerja keras, itu kan kita sering bilang kalau orang miskin itu karena malas kerja kan. Petani itu seumur hidupnya itu bekerja keras dan tidak kaya. Petani itu kan begitu. Jadi itu kayak menjadi penyelamat sebetulnya petani. Dia kayak nabi lah gitu. Kerjaannya itu jalan kenabian gitu. Jalan kenabian. Nah pangan itu emang jalan kenabian kan. Salah satu kalau kita bilang pangan itu ya bayangkan. Ya manusia sekarang itu kan makan itu kan bukan hanya untuk sehat, bukan hanya untuk
sehat aja kan, tapi juga untuk tenang gitu. Jadi makan itu bagian dari bertenang-tenang. Tapi lebih baik pakai makan lalu untuk tenang-tenang daripada pakai narkoba ya. Jadi kalau stres jangan pakai narkoba, makan aja ya. Hatinya gembira lagi gitu. Tapi juga makanan itu bagian dari gaya hidup kan. Jadi kita bukan ngejar kenyangnya, bukan ngejar enaknya, tapi ngejar bahwa kita biar kayak K-popper gitu makannya yang begitu-begitulah gitu. Makan ramen, makan kimchi gitu. Kimchi timun nih gampangnya, murah. Gampang buatnya. Itu seperti itu. Jadi juga tren itu, tapi juga makan itu bagian dari membangun pergaulan, membangun sosialitas gitu kan. Kemudian ada kelompok pemakan buaya, kelompok pemakan kambing, kelompok pemakan itu kan mengikat kelompok gitu kan. Jadi ada aspek itu. Jadi aspek makanan ini penting sekali. Tapi juga sebetulnya makan itu menjadi salah satu alat perjuangan itu, salah satu perjuangan anti kekerasan yang paling puncak itu adalah mogok makan. Jadi kalau kalian mau jadi nabi, mogoklah makan. Nanti sekelas dengan Gandhi, sekelas dengan Nelson Mandela. Kalau di Indonesia dulu yang pernah melakukan mogok makan dan ada perubahan sedikit namanya Mangun Wijaya. Waktu itu kasus Sumeco di Jogja itu, dan Mangun itu mogok. Dan mogok makan terakhir yang melakukan anak-anak PRD. Bukan hanya mogok, dia takut aja sama takut disuapin, dijahitnya mulutnya. Ditambahin itu anak-anak PRD. Nanti ditiru oleh teman-teman di Jakarta itu, temennya Winda itu apa namanya? Yang di Jakarta. Jalfredo. Ya, yang itu. Tapi dia kayaknya masih minum. Udah makan hari aja. Itu perjuangan non-violent direct action yang paling puncak itu adalah mogok makan. Itu anti, jadi jangan bikin bom molotov nanti. Jadi ditangkal dan dibodoh-bodohin lagi. Teman-temannya Winda juga. Ya. Nah itu, jadi tadi dampaknya begitu, dan pertanian menjadi sektor yang tidak dilirik oleh anak muda. Ada yang bercita-cita menjadi petani? Kecuali petani janda. Padahal pertanian itu bidang yang sebetulnya menguntungkan. Saya tahu lah ada anak-anak muda yang bahkan menekuni pertanian yang periferial. Ada satu anak yang menekuni, bahkan dia menanam itu jambu air aja. Ada 3 jenis jambu yang dia tanam, red rose, green berry, dan apa itu. Dan saya tanya persis itu, kamu enggak pekerjaan lain? Tidak ada. Dia bertani jambu aja. Dan dia itu ada di Muangdal, namanya MLQ Farm. MLQ Farm. Ya, itu jambu air. Abdul Malik, anak pertanian dulu. Nah, ya tapi ya banyak lagi seperti itu. Jadi sebetulnya pertanian itu karena orang pasti butuh makan gitu. Walaupun banyak anak-anak muda tuh sekarang tertariknya ke hidroponik ya kan? Iya, betul. Itu agak berlawanan dengan nature kita gitu. Kita punya banyak tanah yang luas, tanah nganggur gitu. Ngapain kalian nanam di pipa? Hanya menguntungkan Cina karena PVC-nya dari Cina, mesinnya dari Cina, dari Cina, itu kan bikin untungan Cina. Jadi tanamlah di tanah ya. Petani itu penjaga tanah dan air. Ya kan? Dia pemulia tanah. Jadi tugas petani itu memuliakan tanah, dan dari tanah yang mulia ini menghasilkan pangan yang mulia, sehingga bangsa kita menjadi mulia karena memakan makanan yang mulia, bukan memakan makanan yang buruk gitu. Jadi tugas petani itu menyediakan pangan yang sehat. Nah itu yang penting gitu. Nah maka sebenarnya dalam konteks ini petani itu bisa menjadi pejuang dalam konteks iklim tadi. Selain dia memulihkan iklim, dia juga menyehatkan masyarakat. Gitu kan? Tidak seperti MBD itu, karena tidak dikerjakan oleh petani, itu dikerjakan oleh politisi, dan juga politisi itu membunuh rakyatnya. Dan politik itu membunuh rakyat. Nah, itu yang kemudian bagaimana sebetulnya petani bisa berkontribusi memulihkan iklim, tentu tadi dengan model pertanian yang berkelanjutan tadi.
pertanian yang kemudian kalau kita dalam konteks saat ini kan ada teknologi, jadi memakai bantuan IoT lah ya, sehingga kita tidak misalnya dia efektif airnya. Kita kan kalau petani itu kan mikir kalau nyiram itu kan sore dan pagi kan, kita nggak tanya kepada pohon itu, kamu sudah haus atau belum? Tapi dengan IoT kita bisa, nanti dengan sensor kelembapan dan sensor apa gitu, dia akan bunyi, nyalakan pompanya nyala, berhenti, dia sudah kenyang itu, sudah cukup airnya, dia berhenti. Atau mumpuk kapan dia akan sensornya akan bunyi dan lain sebagainya. Dan sebetulnya itu kan yang, nah pertanian keren kan, keren lah, itu namanya smart agriculture, ya kan? Nah sebetulnya anak-anak politeknik itu sudah membuat alat-alat begitu, tapi hanya untuk tugas akhir, tidak pernah diwujudkan di kebun. Jadi kecil aja gitu. skala apa? Hanya skala laboratorium gitu. Tapi karena dia kemudian ingin kerjanya di startup ya kan, bukan mau kerja di pertanian, dia ingin jadi startup. Pada startup bangkrut semua. Bangkrut semua. Ya kan? Kalaupun nggak bangkrut nanti dimiliki bukan oleh orang Indonesia lagi, dibeli sama Google Venture sama siapa gitu. Sehingga Gojek itu bukan punya Indonesia lagi. Tidak ada seperti itu. Tapi itulah saya kira jadi sebetulnya tadi itu petani itu memang betul pertanian sendiri dalam skala global itu karena kebutuhan lahan lalu mengkonversi lahan itu menyebabkan krisis iklim, tapi juga petani kemudian terkena dampak iklim, maka sebetulnya tapi pertanian sendiri kemudian bisa menjadi solusi untuk perubahan itu. Nah, nanti kan misalnya sekarang di Indonesia kita mengenal istilah agroforestry, ya kan, lewat perhutanan sosial itu. Jadi bagaimana menjaga hutan tapi juga bisa memperoleh pendapatan dari pertanian di hutan itu. Nah, sebetulnya kan ini contoh lama lah ya. Kalau kita belajar kebudayaan di Kalimantan Timur itu hebat sebetulnya budayanya. Gara-gara jadi sebetulnya tanah Kalimantan itu hanya untuk 2 orang ceritanya, orang hutan dan orang hutan. Ya, ketika Kalimantan ditinggali oleh 2 orang itu, Kalimantan ini jadi surga yang jatuh di Nusantara, ya kan? Begitu datang orang Jawa, orang Bugis, orang mana rusak. Jadi kita ini bagian dari urusan, ya kan? Maka saya sendiri sebagai orang Jawa itu sering bilang londo rumah Jawa teko, Belanda pergi Jawa yang datang, nah, sama aja menjadi. Maka bapak saya Jawa, ibu saya Jawa, saya orang Papua. Bukan pernah saya. Nah, kenapa? Misalnya contohnya kan begini, pertanian di Kalimantan Timur itu pertanian yang sustain, pertanian yang sirkuler, ya kan? Mengenal ada 2 pertanian, model pertanian Kalimantan pada umumnya adalah ladang berpindah dan pertanian pasang surut. Itu pertanian tanpa olah tanah. Ya, dan jadi profesor-profesor pertama dalam bidang tani tanpa olah tanah itu ada di Kalimantan, bukan di Wageningen University, bukan di mana itu. Yang sekarang di tren dunia itu ada yang namanya pertanian tanpa olah tanah. Jadi seminimal mungkin mengganggu tanah. Di Kalimantan kan enggak mengolah tanah. Orang Kalimantan enggak mengenal cangkul. Adakah alat? Coba nanti kalau dites di SD itu alat pertanian di Kalimantan apa? Harusnya enggak ada cangkul. Cangkul itu di Jawa sama di Sulawesi. Di Kalimantan enggak ada. Dia pakai tombak, nugal. Hanya melukai tanah 20 cm dan tidak membalik tanah. Iya, tanpa olah tanah itu. Ya kan ditebas, pohonnya di ranting-rantingnya ini baru dibakar untuk menambah kalkur gitu. Karena tanah kita kurang mineral biasanya dan kurang kalkur, maka harus dikasih itu. Kemudian menunggal. Dan yang dipasang surut itu danau-danau, kalau teman-teman ke Makam Tenang bisa ke kampung di Muhuran di mana gitu, lihat kalau danaunya surut mereka kemudian tabur aja di depan di tanah. Tidak ada pupuk, tidak ada yang lain. Hasilnya apa sih? Beras yang wangi banget. Maya atau mentega apa gitu, beras yang premium. Nah,
Itu yang sebetulnya, tapi kita kemudian lupa karena kemudian konsep pertaniannya kan dari Jawa itu. Karena anak-anak Kalimantan ini waktu baru orang-orang dari Kutai dari mana, ketika ambil kemerdekaan itu sekolahnya di UGM, di ITB gitu. Sudah almarhum semua sih kebanyakan. Terakhir yang awal yang sekolah di Jawa itu yang terakhir yang barusan meninggal yang mulia Awang Faruk gitu. Tapi dulu Haji Lutfi, jurnalis Ngayo, apa itu orang-orang yang disekolahkan dari sana dan pulang membawa konsep itu dan pertaniannya kemudian menjadi berubah. Ya kan hasilnya kita kemudian mengikuti pertanian yang disebut suatu itu pertanian modern yang basisnya pada revolusi hijau. Hanya kita dipaksa mengembangkan sawah. Dan lihat ya teman-teman kalau mendalami apa itu APBD di Kalimantan Timur itu setiap tahun ada percetakan sawah. Nanti ketemu itu mana sawahnya? Tidak ada. Ya. Kita itu nggak cocok untuk tanam padi ya. Padi sawah ya. Pulau Kalimantan ini pulau terbesar ke berapa dunia? Ketiga ya. Jawa itu di Indonesia ini pulau terbesar. Jawa itu pulau terbesar nomor 5 di Indonesia. Penduduknya paling banyak, artinya lahannya paling kecil. Tapi hasil padinya paling besar. Karena tanahnya cocok untuk padi. Di kita itu kan hampir nggak bisa dipaksa sebetulnya padi itu. Dia sampai nyuntel-nyuntel nggak akan 10 ton kayak tadi. Jadi bukan itu. Jadi lebih ke pangan yang lain. Maka soal biodiversitas, diversitas pangan itu menjadi penting. Tapi kan kita kemudian pangan itu kemudian diarahkan jadi beras kan. Kita itu dulu kan makannya sagu, ubi-ubian. Tapi kemudian maka orang Jawa itu nasi itu sego. Pasti dari kata sagu itu. Kalau bawa nasi ke sekolah sangu. Kue yang terkenal sagu. Tidak ada padi. Padi itu kan nanti dibawa dari Cina, dari India. Tapi kita punya didomestifikasi dengan cerita Dewi Sri. Seolah padi itu lahir di Indonesia, padi nggak lahir di Indonesia. Ya. Itu. Jadi sebetulnya begitulah kalau kita ngomongin pangan nanti panjang banget. Selesai. Tapi tadi ya, sebetulnya pertanian dalam konteks besar itu karena rakus lahan itu. Mengkonversi hutan kemudian dia menyebabkan pemanasan global, tapi juga aspek aktiviti dalam pertanian sendiri bisa menyebabkan emisi. Tapi sekaligus juga kemudian petani menjadi korban karena perubahan itu membuat petani jadi korban sehingga petani sendiri makin lemah gitu. Karena nanti misalnya tanaman yang adaptif itu kan pasti hasil industri ya, yang kemudian bibit jadi mahal. Pertanian kita itu sekarang petani itu nggak menguasai supply chain-nya gitu ya. Dulu petani itu punya pupuk sendiri, punya alat sendiri, punya bibit sendiri. Sekarang enggak. Gitu. Bibit yang dibeli itu fertil, nggak bisa ditanam lagi. Kita harus beli. Maka dia industri bibit itu kayak banget. Nah, bagaimana kemudian kesadaran itu mampu merubah lagi juga kemudian petani kemudian melahirkan lagi petani pejuang itu yang kemudian selain memuliakan tanah dia juga memperbaiki iklim tapi juga dia merebut aset ketahanan pangan itu sendiri termasuk pada penguasaan bibit dan pupuk dan lain-lain. Petani sekarang kan keluarnya selalu pupuk atau apa karena dia pupuknya pupuk sintetis. Coba kalau dia bisa menghasilkan pupuk sendiri, padahal pupuk terbaik itu yang ada di sekitar dia. Bahkan kotoran itu pupuk terbaik sebetulnya. Maka sebetulnya itu bisa diintegrasikan dengan merawat lingkungan termasuk sampah dan apa itu bisa diolah menjadi pupuk. Sebetulnya kalau itu terintegrasi kita bisa jerulis lah kurang-kurang. Paling yang banyak itu sampah masyarakat gitu. Ya, semacam dasar gitu. Jadi begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Yus. Tepuk tangan dulu buat Mas Yus. Terima kasih udah ngejelasin tentang bagaimana petani dan krisis iklim gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang nanti mau nanya mungkin bisa di akhir ya setelah dari Katia menjelaskan tentang bagaimana perjuangan membangun Emak Kebun dan bergabung dalam paguyuban pangan gitu. Gantian.
Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini banyak yang baru juga nih, ada yang udah pernah datang ke sini, ada yang baru ya kayaknya. Kalau boleh tahu siapa yang pertama kali datang ke Omah Kebun hari ini? Banyak nih. Tahu Omah Kebun dari mana sebelumnya? Selain dari acara ini tahu nggak? Dari iya, coba dari kaki ya. Jadi emang publikasinya emang masih via Instagram sama TikTok doang Omah Kebun ini. Sebenarnya Omah Kebun itu sudah ada sejak 2019. Itu dulu ketika aku masih kuliah. Dan perjuangannya mungkin lebih ke cerita bapak dulu ya, bukan cerita aku sebagai penerus gitu. Tapi berangkat dari hobinya almarhum bapak saya, dulu memang beliau sangat suka menanam, walaupun latar belakangnya itu teknik sipil, jadi kita lebih ke proyek, tapi bapak melihat ada sedikit senggangan waktu di hari tua untuk bertani. Jadi pada umumnya ya Pak ya, kalau bapak senangnya yang slow living gitu, bertani, berkebun. Nah, jadilah terlahir Omah Kebun Samarinda, dan nama ini juga beliau yang membuat gitu. Omah Kebun bermakna rumah di kebun, karena beliau tuh pengen banget sebenarnya ada tempat di hari tua seperti rumah dan ada kebunnya gitu maksudnya. Iya, kayaknya semua orang juga pengen kayak gitu ya. Dari itu pengen ada rumah yang ekosistemnya seperti rumah berkebun gitu. Jadi untuk agrowisata sendiri itu baru buka 2022 saat setelah pandemi. Karena tantangannya pada saat pandemi kita tidak boleh banyak bertemu tatap muka dengan banyak orang ya. Terus juga pembangunan tempat ini juga masih berlangsung. Jadi dulunya itu hanya lahan perkebunannya saja. Dengan mungkin di sebelah sana ada yang lihat ada rumah kayu udah lumayan agak hancur. Itu dulu seperti kita pakai sebagai base, itu bekasnya PU membangun bendungan di ujung itu. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Setelah berjalannya kebun ini, akhirnya almarhum membuat tempat pendopo ini, lalu gazebo, dan ada musolanya, lalu Mesa pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi untuk pertanian sendiri di perkebunannya kita cuma ada jambu kristal, jambu biji merah, sama jambu air, dan kita budidayakan yang bisa dipetik sama teman-teman kalau lagi musim panen. Jadi Omah Kebun sendiri sekarang setelah Cika pegang, kita konsepnya lebih ke agrowisata petik bersama keluarga, atau juga wisata bersama keluarga teman-teman, makan dari rumah, dari masak-masak, seperti yang sedang sering kita adakan ya dengan Kak Yudis juga. Kadang masak-masak, kadang kita juga potluck, bawa makanan masing-masing, terus kita berembuk di tengah makan bareng gitu. Itu juga sering kita adain ya Kak di PPS. Nah, untuk Omah Kebun sendiri bersama PPS kita tuh pingin sama-sama belajar. Jadi buat aku sendiri, aku juga kuliahnya teknik sipil teman-teman. Jadi nol nih soal pertanian dan mencangkul nih gak ada. Kalau mencangkul tanah bangun rumah mungkin bisa ya. Tapi kalau mencangkul untuk berpupuk nih baru belajar dari nol. Jadi malah saya yang belajar dengan petani, saya yang membuat ibaratnya apa yang bisa saya ubah di sini. Karena dari zaman almarhum bapak saya dulu mungkin yang beliau pahami, kita menanam kan seperti di rumah ya, mungkin lebih ke hal-hal yang instan ya, seperti pakai NPK yang kimiawi, dan kita nggak sadari efek jangka panjangnya itu apa. Karena seperti yang kami udah sebutin tadi, sebenarnya tanah ini dulu eks-tambang, tapi eks-tambang batu sama beberapa batu bara hitam kecil, hitam tipis gitu. Makanya di blok belakang itu tidak dapat banyak area yang dapat ditanami karena cenderung panas kalau kata petani ngomongnya ya, karena dia bekas batu bara itu tadi. Cuman yang sering yang banyak kita tanami di daerah sebelah depan ini sama di tengah.
Jadi jambu biji kristal, jambu kristal sendiri itu sampai 1.700 populasi yang ditanam. Dan itu yang hanya itu yang paling survive di tanah Samarinda, khususnya di sini. Karena memang baru pelajari juga nih Kak, kalau tanah Samarinda itu cenderung asam. Jadi dulu tuh kan aku juga bertanya-tanya, semua orang pasti bertanya kenapa harus jambu kristal gitu. Kenapa cuma jambu kristal dan bahkan sampai ribuan populasi gitu kan. Ternyata jawabannya itu ketemu ketika saya membuka file zaman dulu Bapak gitu ya, saat itu membeli bibit. Ternyata dulu tuh banyak sekali Bapak bibit mangga juga ada, pisang juga ada, bibit-bibit buah, bahkan alpukat mentega yang dulu sempat viral gede-gede manis itu juga sempat ditanam di sini. Tapi ternyata tidak survive tanahnya. Banyak pisang yang sakit, yang mati. Pohon mentega alpukat mentega sendiri juga banyak yang mati. Kalau teman-teman jalan ke belakang lurus, sebelah kanan pojok itu ada pohon-pohon yang udah nggak ada daunnya, itu alpukat dulunya. Jadi mungkin karena di sini juga tanahnya cenderung lempung dan berair ya. Jadi ada beberapa area yang dia tidak bisa ditanami tanaman tertentu gitu. Terus untuk PPS sendiri kita ingin siapapun backgroundnya, latar belakangnya bisa belajar bertanam dari hal paling simple. Kemarin kita belajar apa aja Kak Akwam? Atau ditanam ya? Iya, langsung ditanam aja ya. Kita ada tanam tomat ya, tanam terong, ada yang tumbuh sampai berbuah kayak si timunnya. Terong kita juga kemarin sempat panen, tapi pas lagi PPS lagi off ya Kak. Cuman kayak sebenarnya ditanam tuh banyak gitu kemarin. Sempat kita tancepin apa aja, pepaya Thailand nggak sih itu atau singkong Thailand. Jadi ada yang menyumbangkan. Jadi kan sistemnya juga teman-teman bebas bawa bibit apapun ada di rumah. Mungkin bapaknya punya sisa-sisa bibit atau ada bibit kecil yang bisa kita coba tanam di sini. Lalu kita tanam, kita budidayakan, baru kita pelajari gitu. Makanya terkadang kita juga diskusi bersama teman-teman yang dari KPK, Kak Nisa, Kak Akwam ya, Kak yang biasanya juga mengisi, Kak Nanda. Jadi teman-teman, apalagi kalau yang memang punya minat di pertanian, perkebunan atau dengan pangan, related dengan itu, bisa banget cari-cari bareng teman-teman KPS. Apalagi ya Kak? Oke. Mungkin itu sih yang pengen kita dengerin dari perjuangan Katia ngebangun Omah Kebun, terus juga bagaimana PPS memulai gerakan-gerakan kolektif kecil untuk membuat kebun kolektif ya, kebun kolektif gitu di tengah cuaca Samarinda yang emang agak labil aja gitu. Nah, kalau misalnya lagi labil kayak gini tuh gimana tuh? Nah, tantangan terbesar petani itu adalah cuaca sih menurut aku. Apalagi aku pribadi dengan pohon jambu ini kan bukan yang sesuatu bisa di greenhouse, bukan sesuatu yang bisa kita budidayakan secara tertutup gitu. Mungkin bisa tapi membutuhkan modal sangat besar. Karena dia juga sebenarnya membutuhkan panas. Dia membutuhkan panas iya, hujan juga iya, harus balance gitu. Dingin juga iya, panas juga iya. Nah, tantangannya kalau lagi kayak gini, kita tuh kemarin beberapa minggu lalu, pas seminggu lalu kemarin sebenarnya tuh udah banyak berbunga. Jambu kristal sama jambu air. Jambu air ini paling banyak dicari, soalnya jambu air hijau tuh yang manis buat dipencok, sama jambu yang merah dan putih gitu. Itu kan banyak banget yang nyari buat dipencok. Cuman dengan adanya hujan deras dan angin ini merontokkan si bunga-bunga ini. Ini saya ini sebagai paling awam ya. Karena takutnya ya, aku melihat secara pengalaman aku aja gitu, kayak kenapa ketika pas hujan produksi kami menurun. Kenapa pas ketika hujan pasti tantangan tunggal kami melawan si hama-hamanya. Kayak buah itu banyak banget pas musim hujan. Terus kayak hewan-hewan yang seperti ular segala macam itu juga banyak berkeliaran ketika musim hujan. Itu kan menjadi tantangan juga untuk agrowisata. Keselamatan teman-teman ketika lagi petik terus ketemu ular, itu kan nggak serem ya.
apalagi rumputnya cepet banget tinggi, ketika hujan subur banget gitu. Jadi kalau untuk agrowisata sendiri tuh tantangannya lebih di situ sih. Oke. Cuaca ini kan pasti berkaitan sama krisis iklim ya. Mungkin jadi karena krisis iklim yang sedang kita rasakan saat ini tuh betul-betul menjadi tantangan terbesar buat petani. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Kak atau Kira-kira mungkin dari pertanyaan teman aja sih, jadi Oke. bisa kembali lagi. kita langsung buka aja kali ya pertanyaannya. Langsung. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan, entah dari Katia atau apa yang disampaikan sama Mas Yus itu boleh disampaikan, atau ada yang mau berbagi keresahan juga gitu sesuai judul kita ya, kesal-kesal Ani gitu ya. Ada ngobrol-ngobrol aja. Ya ngobrol-ngobrol aja. Siapa tahu ternyata di sini ada juga yang membuat kebun di rumah sendiri tuh bisa juga sharing-sharing gitu. Pengalaman juga guys. Sebenarnya aku tadi tertarik dengan IoT itu tadi sih sebenarnya masih, cuman ke teman-temannya dulu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan gitu. Mungkin bisa anyone? Siapa? Ini pada introvert semua nih kayaknya kalau kayak Bisa email dulu nih daun-daun ini, yang berhasil nih. Ada ini ya. Tadi udah perkenalan belum Kak? Oh belum. Ya udah mungkin Kenalan kali ya. dulu kali ya, karena aku juga beberapa belum tahu nih nama-nama teman-teman gitu kecuali aku. Oke, mana ya? Ini karena paling mencolok nih anak PPS yang paling mencolok nih. Oke, boleh dong nih dari kakak yang sebelah kanan ya? Atau dari kakak yang ini mungkin yang lebih. Jadi kita akan kenalan sambil nanti mungkin teman-teman pikirin aja apa yang pengen ditanyain atau apa yang pengen di-share. Monggo Kak. Halo, kenalin teman-teman, aku Yudis, salah satu anggota di Paguyuban Pengasah Samarinda. Bukan ketua. Nggak ada, Paguyuban Pengasah Samarinda itu nggak ada ketuanya. Siap. Jadi kita sama rata. Jadi setiap keputusan yang kita ambil kita selalu diskusikan bareng teman-teman gitu. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Ali Evia. Aku dari Lobako. Lobako. Halo semuanya, perkenalkan aku Zura. Jadi aku dari Jawa. Aku angkatan 25 di fisik juga. Oke, ada anak fisik pun boleh. Ada anak apa di sini? Ada akuam. Ada aku. Ya, oke. Halo semuanya, aku Ica dari OS. Dari menyebut fakultas ya kayak ini. Ya boleh banget spill fakultas dari Ya. Dari farmasi BMKT. Oh, oke. dikasih diri kalian apa begitu lah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Dinda dari Farmasi UMKT juga. Oke, halo Kak Dinda. Lanjut. Oh, ini silakan. Halo semuanya, kenalin aku Nisa, aku dari Paguyuban Pengasah Samarinda juga. Terus aku juga sekarang masih mahasiswa di Geologi F tahun ini. Hai Kak Lisa. Halo semuanya, saya Farah. Teman Cia juga. Aku baru pertama kali datang ke sini. Farah. Aku baru lulus dari kedokteran umum. Hai, kenalin nama aku Nahda, aku dari PPS juga, terus dari Fakultas Perikanan. Perikanan, lanjut. Halo, perkenalkan nama aku Yanti dari Fakultas Perikanan juga sama kayak Nahda. Halo, selamat pagi. Saya Patra dari Kuli-Kuli Pinggir Sungai Makar. Terima kasih. Oke. Suara-suara pinggir sungai. Iya, sama siang. Aku nggak lama di sini ya. Jadi coba-coba. Sebenarnya sudah pengen lama sih mau ikutan kegiatan Mas Yus ya. Aku kenal di media sosial. Kenalnya Mas Yus ya. Dan baru ini juga sih. Beberapa ikutin aja sih kegiatan itu. Ya aku intens ya. Jadi sebenarnya kami dari komunitas blogger Balikpapan. Jadi lagi ke isu-isu lingkungan. Jadi coba ada apa? Ada kesempatan hari ini yuk jalan-jalan. Oke. Nanti mungkin bisa tanya-tanya ya. Jadi kalau di sini kan belum ada komunitas blogernya ya. Jadi kami kemarin di sini di Balikpapan cuman buat
Samarinda, nah jadi coba kita sebarkan terus virus itu gitu loh. Untuk membuat apa ya, suatu cerita lah ya, mungkin itu agak konvensional ya ketimbang tren anak sekarang, tapi kita coba lah. Oke ya, terima kasih kesempatan udah bisa ada di sini teman-teman. Jadi kita kembali ke muda lagi nih ya, kalau udah berumur ya. Namanya kalau lebih kenal ini sih Aal ya, Alfred Abi ya, lengkapnya. Ya ini sangkatan itu SMP ya, baru ketemu juga. Oke itu aja ya. Kasih. Ya, perkenalkan nama saya Alvin dari komunitas KJW Kaltim. Jurnalis warga ya. Kemarin habis ketemu sama petani-petani di daerah Sungai Siring, di daerah nanti bisa cerita-cerita. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Alamat Jalan Pemuda. Saya ibu rumah tangga. Ya ini kali pertama saya kesini. Terima kasih atas kesempatan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini langsung sini. Ada banyak dimension. Nama saya Akwam. Saya dari Fakultas Pertanian. Sebenarnya judul skripsi saya tuh udah dari tahun lalu gitu. Apa Pokoknya sebenarnya saya penelitiannya di sini gitu, cuma belum sempro aja. Sama aku juga kok. Di sini. Ada kita mau. Ada kita. Aku juga belum mau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nama saya Tia. Dua Tia ya. Saya adalah seorang guru SD. Ya, kenapa ikut? Karena seperti ini ya, apa namanya? Sekarang pendekatan pembelajaran itu adalah deep learning. Jadi saya harus mencari banyak sekali pengalaman baru terkait pendekatan tersebut, di mana kita harus mengajarkan sesuatu yang kontekstual. Jadi kalau ngajarin bertani bukan ngajarin biasa ya, jadi harus terjun. Oke. Dan saya juga punya hobi menulis, jadi juga tergabung dalam komunitas blogger. Ada dua blogger di sini teman-teman. Hari ini akan ada konten. Oke. Terima kasih. Lanjut, silakan. Oke, halo, selamat siang. Aku Yuni dari FR Bungatro Kaltim. Kebetulan hari ini juga first time aku kesini. Aku tahu Omah Kebun dari Kak Tia karena hari Kamis kemarin kami bertemu membahas agenda hari ini. Oke, itu aja. Hai Kayun. Oke guys, terima kasih kalian udah berkenalan bersama. Semoga dengan level teman makin sayang kalian. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Jangan sampai tertinggal ya guys. Terus gimana Kak kelanjutan dari diskusi kita? Pertanyaannya udah ada yang siap belum guys? Kayaknya dari mas blogger ini ada juga ada keresahan yang perlu disampaikan ya menurut aku mau nanya juga sama Zura mau nanya juga. Iya ini kayak mau diskusi sesuatu bisa disampaikan. Aku kasih Zura dulu kali ya. Boleh. Kita harus mendengar suara perempuan nih. Jadi pertanyaannya cuma terkait orang kebun ya Kak. Jadi kan pasti akan terus berkembang ya. Saya cuma mau nanya apakah Katia akan ada kayak rencana buat nanam hal-hal lainnya di sini gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Oke, ditampung dulu Kali ya. Langsung boleh apa? Jadi kan jurusan saya sosial ekonomi pertanian. Cuma kalau sekarang nama jurusannya agribisnis. Tapi saya suka nama yang dulu gitu. Ini terkait soal ternyata nasi itu atau beras itu asalnya dari India, dari Cina gitu. Jadi bukan Indonesia banget. Mungkin masih banyak lagi gitu kayak pangan-pangan kita yang terdomestikasikan gitu, kayak misalnya tempe
tempe itu dari kedelai. Kedelai itu ternyata banyakan impor dari Amerika. Dan isunya itu kan sangat besar akan kebutuhan kita akan kedelai. Misal kayak banyak kebijakan pemerintah kayak kemarin tarif 0% dari Amerika gitu. Itu juga mempengaruhi bagaimana masyarakat kita itu untuk mengelola tempe jadinya. Jadi harga pangan akhirnya lebih murah, tapi di satu sisi kita kehilangan ya mana petani lokal kita gitu yang harusnya yang lebih banyak menyumbangkan kedelai-kedelai. Jadi kayak cukup rumit juga sebenarnya karena apakah ada komoditas lain gitu, kedelai lain yang harganya lebih murah, lebih enak dan bisa bersaing pasaran dengan Amerika. Terus selain soal kedelai ada juga kelapa, karena kelapa ini kan komoditas yang banyak digunakan gitu di warung-warung, dijadiin di warung Padang khususnya gitu kan, itu kan sangat dibutuhkan sekali gitu kelapa. Dengan adanya permintaan besar di Cina, akhirnya harga kelapa menjadi tinggi gitu. Satu sisi petani kita itu senang gitu bahwa harganya jadi masuk akal dan bisa lebih mensejahterakan petani, tapi satu sisi lain para pedagang yang pemilik warung Padang itu resah gitu, waduh harganya mahal nih, otomatis rendang juga naik ya gitu. Jadi ada ada ketidaksesuaian gitu, mana yang mau disejahterakan, apakah petaninya kah atau para pedagang-pedagang. Jadi itu aja sih yang pengen saya sharing. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih ya Wam. Boleh Mas Aal ya beri ya. Apa ya? Oke, boleh. Makasih atas kesempatannya. Jadi mungkin ini boleh nggak sih aku kayak ngasih topik baru buat diskusi kali ya? Boleh. Sebenarnya tadi sempat Katia juga ngomong kalau ini tuh lahan pasca tambang. Nah sebenarnya gimana sih pandangannya Katia, kemudian pandangannya Mas Yus atau pandangan teman-teman yang lain? Karena sekarang tuh kan ada kayak gaungan dari pemerintah terkait lahan pasca tambang yang jadi lahan pertanian gitu. Jadi kayak lahan pasca tambang ini digunakan kembali untuk lahan pertanian. Nah, tapi Katia ada ngomong nih kalau ternyata sulit gitu untuk dilakukan gitu. Nah, kalau menurut teman-teman itu gimana dengan program pemerintah yang seperti itu? Apakah itu akan menjadi jawaban untuk ketahanan pangan kita ke depannya, atau sebenarnya itu akan menjadi masalah baru? Karena kan kalau kita tahu lahan pasca tambang itu seharusnya dan sebaiknya itu dihutankan kembali gitu kan. Tapi dengan ada program seperti itu, apakah itu akan menjadi jawaban atau akan menjadi masalah baru di kemudian hari seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nisa, pertanyaannya luar biasa sekali ya. Nanti bisa dijawab sama Mas Yus, bisa juga nanti teman-teman KJW yang habis ketemu petani yang juga memulihkan lahan pasca tambang untuk pertanian, itu nanti bisa juga disampaikan. Ada lagi? Itu terakhir tadi Mas. Mas. Jadi kayak banyak sekali pertanyaannya untuk ke Mas Yus gitu. Jadi mungkin beberapa pengalaman ya kemarin ya. Ini bekas pasca tambang atau gimana? Mbak ya. Pasca tambang ya. Jadi sebenarnya di belakang tuh masih ada yang menambang, cuma yang jadi tambang mungkin aja itu tambang semua nih. Iya, cuma macam-macam, ada yang Tiara. ada yang hitam gitu yang buat luar biasa. Cuma di sini tuh campur, karena kayak kita keruk, sepertinya pemulihannya tuh nggak tuntas gitu loh, jadi masih dangkal, masih agak permukaan ya sisa-sisanya. Jadi kebetulan background saya juga perikanan ya, budidaya. Jadi sempat juga kemarin kerja di BBI di bagian komnya gitu. Jadi
sekali ya untuk memulihkan lingkungan. Ya, jadi saya ini belang ya dulu jadi jurnalis dari Bungaltin juga, terus habis itu ke tambang karena ada kesempatan lah ya. Jadi sempat masuk ke Humas dan Komite Desa untuk pemulihan lingkungan juga. Jadi memang kita serba salah juga ya untuk pemulihan ini. Kadang-kadang kita membuat satu titik contoh gitu aja sih untuk program-program pemulihan ini. Itu bakal sulit sekali gitu. Kalau di BBI kemarin kita coba buat macam keramba dari, tapi ikannya pun ikan pilihan seperti ikan kebal seperti itu, ikan tongkang, ikan lele ya. Itu sebagai pencitraan saja saya bilang sih ya, karena program segala macam. Tapi kelanjutannya apakah itu bisa dikonsumsi apa enggak? Ya itu perlu penelitian lagi ya. Ada beberapa yang Pak Maidi Aspi ya pernah juga saya konsultasi beliau karena beliau juga peneliti di KPC kalau nggak salah itu memang banyak sekali permasalahan di situ ketika kita bisa hidup cuma nggak bisa berkembang tumbuh gitu loh ketika di air tambang segala macam. Nah dalam konteks ini konteks pangan sebenarnya berarti kemarin tanah ini udah dikasih fee dong. Karena kemarin kan permasalahan sekarang petani kan lebih baik gue jual aja tanah gitu lah kan. Ibaratnya kita kasih kerja tambang. Kebanyakan yang saya lihat di mana di saya terus apa namanya lupa saya Bendang ya. Nah Bendang situ kebanyakan dulu kan sawah tuh. Nah jadi kebanyakan perusahaan masuk ke sana dan petani juga tergiur. Ya udah gue ini aja deh, gue kasihin aja, duitin aja kan gue lumayan nih anak gue kerjain di situ. Nah kan permasalahannya kan di situ. Dan jadi memang profesi petani ini dilema juga gitu loh. Ketika dia punya lahan pertanian yang banyak banget dan di bawahnya ada sumber daya, didekati dengan kekuasaan itu bakal leleh juga gitu. Ya udah gue. Nah ketika udah pasca tambang ya udah ternyata ya udah dijadikan ini aja kan, dijadiin perumahan segala macam. Akhirnya produktivitas pangan kita ya begitu, ada macam simalakama lah ya seperti itu. Nah untuk pemulihan segala macam aku kira juga masih tanda tanya juga ini ya, ada nggak ya yang survei kembali lagi itu perlu kajian yang, tapi pengalaman saya mengatakan sih sulit gitu loh untuk bisa survei lagi seperti itu ya. Gimana jadi penentuan titik tambang kepada ke area-area petani itu harus dipikirkan lagi sih saya kira. Jadi kalau misalkan mau ada tambangnya terus ada di situ ada produktivitas pangan yang penting, saya kira harus dipikir ulang lagi seperti itu. Ya gitu saja sih Mbak. Nanti soal omak kebun nanti saya mau tanya banyak nih. Oke, terima kasih Mas Aal. Mungkin boleh Kak Tia menanggapi pertanyaan dari Zura dan juga dari Nisa. Nah, baru habis itu Mas Yus menanggapi pertanyaan dari Akwam sama Nisa juga, gitu, sama Mas Aal. Gitu. Terima kasih. Nanti aja deh. Oke, izin menjawab dari Kak. Siapa tadi namanya? Zura. Kak Zura. Oke. Jadi kalau untuk kedepannya kita mau pelan-pelan coba cari hal baru, tanaman baru yang bisa kita budidayakan di sini Kak. Contohnya kalau yang kalian lihat di meja sendiri, ini juga sumbangan dari anak PPS Bayam Brazil. Ini juga lagi kita coba budidayakan, tapi masih di pot. Mungkin agak gede lagi mau kita coba pindahkan ke lahan ini kita, cuman ya itu kita masih kayak trial error juga. Kemarin kita nanam jagung, endingnya digerogotin sama monyet. Jadi kita masih mempelajari lagi. Ternyata di sini tuh cobaannya bukan cuma tanah, monyet juga. Mana monyetnya lebih ranggas daripada kita. Jadi kita udah pasang kayak kalau kata metode zaman dulu tuh pakai, ada yang tahu pakai terasi sama pakai itu kapur barus. Datangnya malah rombongan, yang awal satu jadi banyak. Iya, jadi kan berkelahi dan monyet sama makan jagung gitu kan. Jadi yang kita pelajari itu sih kayak tantangannya apa nih kalau kita nanam jagung kemarin ternyata monyet gitu kan. Kalau misalnya nanam ini apakah lebih aman? Karena kan monyet lebih suka yang berbuah ya, kayak jagung, buah jagung kristal, jagung merah tuh dia suka banget yang manis-manis baunya.
Jadi insya Allah kita masih trial error, masih mencoba melihat lagi apa yang bisa kita tanam, yang jangka panjang dan jangka pendek. Kalau kayak sayur-sayur ini kan pendek, mungkin yang panjang lebih kayak buah-buahan yang lain. Kita pengen banget sih untuk menambah komunitas yang ada di situ. Ya, Nisa tentang apa tadi Nisa? Tentang lahan ya? Iya, kayaknya masih relate sama yang kata Kak Al ya soal tambang ini. Jadi sebenarnya yang secara garis besar ya, kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama orang tambang juga, mereka ini mungkin secara fakta aja sih Kak. Mereka lebih memilih untuk bayar denda daripada memelihara ulang kembali, memulihkan kembali lahan tersebut. Itu kan menjadi apa ya, realita, karena lebih murah bayar denda daripada mengembalikan istana itu tadi gitu. Yang menjadi tantangan juga kan yang kayak Kak Al bilang tadi, apakah betul-betul sepadan gitu kita memanfaatkan kembali lahan tersebut kalau pemeliharaan dan pemulihannya tidak maksimal gitu. Jadi itu jadi topik yang hangat banget sih Kak buat kita diskusikan kalau soal tambang ini. Ya, sebenarnya monyet-monyet itu juga datang ke perkebunan kita karena tempat aslinya juga udah hilang gitu. Betul. Karena kan kayak sekarang aja di area Hasil Kopi ini memang kebanyakan kelihatan secara keseluruhan itu hutan. Tapi sebenarnya belusukannya itu sudah pertanian semua, sudah habis semua pohonnya. Kebanyakan pada nanam beras segala macam, dan yang nanam buah di sini jarang. Mungkin kalau teman-teman cari buah kebanyakan pada ada di L3, ada di Tanah Merah. Di daerah sini orang lebih ke yang bahan pokok seperti beras tadi. Jadi mereka lari ke sini kan, di sini yang ada buah-buah manis baunya. Padahal kalau sudah jambu merah itu pasti sudah bolong itu kalau sudah matang. Tuh. Silakan Mas Yus untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak selanjutnya. Ya, sebenarnya kalau bicara soal petani itu memang paradoksal ya. Kita itu nggak adil, ada ketidakadilan ekonomi. Begitu harga pangan mahal kita mengeluh, ya, padahal petani, kita ingin petani sejahtera. Bagaimana petani sejahtera kalau kita selalu meminta mereka berkorban dengan darah dan keringat, lalu kita membayar pengorbanan mereka sangat kecil. Kita nggak pernah menawar di big mall, tapi kita menawar di pasar malam. Siapa yang untung? Yang selalu untung dalam pertanian itu kelompok menengah dan ke atas. Jadi mediocre, orang-orang sebagai tengkulak atau pengepul. Dan kita gagal membantu petani bahkan lewat KUD, lewat BUMDes, lewat kebijakan itu. Dan itu terbukti memang pemerintah kita itu nggak punya keberpihakan pada ini. Kita akan menguji lewat koperasi merah putih nanti. Ujiannya 2 aja itu, berhasil atau negara ini hancur. Karena 200 triliun itu ada dihabis sama itu problem. Jadi itu yang jadi pertanyaan jadi tidak menarik. Orang yang bertani itu ya tadi itu yang sudah pensiun atau yang nggak ada pekerjaan lain. Nah saya nggak ada pekerjaan, jadi kita jalan-jalan ke petani. Saya kan bapak-bapak nggak ada kerjaan. Jadi saya bisa kemana-mana gitu. Nah itu problemnya. Dan model bisnis pertanian kita diarahkan kepada monokultur. Itu bunuh diri. Ya kan? Kita menanam padi 3 bulan, 4 bulan baru panen. Di luar itu kita makan apa? Lalu padinya gagal, meninggal. Kita lupa pertanian itu harus tidak boleh monokultur. Dia harus menanam berbagai jenis pertanian. Jadi ada model pendapatan harian, pendapatan bulanan, pendapatan tahunan. Itu. Kalau enggak, misalnya sawit atau apa gitu. Jadi biasanya begitu. Pekarangan atau ladang itu ada kelapa, ada pete, ada apa. Lalu nanti ayam bisa jual telurnya, sapi bisa dijual di Idul Adha. Karena harga terbaik sapi itu pada hari Idul Adha. Itu model bisnis. Nah petani kita tidak diajarin model bisnis seperti dia bilang tadi. Dia belajar dari petani. Petugas PPS itu mengajari petani. Petani itu nggak perlu diajari. Yang diajari dibantu adalah model bisnisnya. Karena dia problematis, dia tidak belajar agribisnis. Ya. Dia hanya belajar petani. Seumur hidupnya itu dia tahu cara memperlakukan tanah. Tanah ini asam baunya, ini dia tahu. Tiba-tiba anak-anak PPL datang itu ngasih tahu, padahal dia mau jual bibit sama ngasih pupuk.
merusak pertanian kita itu, dirusak bahkan oleh dinas pertanian. Dikasih traktor besar-besar berjalan itu tidak didesain untuk mekanisasi pertanian, dikasih alat-alat mekanik, masuk itu penanam padi yang otomatis itu, begitu masuk ke sawah tidak bisa mati, tidak bisa mundur, tidak disesuaikan dengan kondisi tanahnya. Ya, misalnya seperti itu. Nah itu kan ketololan para pengambil kebijakan. Tapi dia harus belanja, harus menghabiskan anggaran karena prestasi pemerintah kita itu menghabiskan anggaran belanja. Nah itu sudah, itu nanti kita marah. Tapi kalau nggak ingin begitu kita tidak ada yang lain. Jadi kita terima aja realitas Indonesia. Jadi kalau bilang kalau anak saya menjadi anak sopan gimana caranya? Bilang pindah ke Singapura atau Jepang. Kalau di Indonesia ya terima aja itu anak-anak bilang anjing babi gitu. Sudah, itu faktanya begitu, ya kan? Nanti kita ajarin di rumah, di sekolah hancur lagi, ya kan? Ya kan begitulah kalau anak sopan kan dibully di sekolah. Ini sopan banget kamu, belum naik haji udah kayak Pak Haji. Ya. Misalnya seperti itu ya. Nah kalau soal tambang, sebetulnya begini. Prinsipnya memang kita problematis soal itu. Harusnya kan tanah Kalimantan itu fragile ya, tanah tua ini, tanah yang tidak mengalami pembaharuan. Ya. Tanah kita itu kan kita tidak punya gunung api, jadi tidak ada formasi tanah baru. Tanah kita itu sebenarnya hancur dari penghancuran atau pelapukan batu. Maka tanah kita itu sebenarnya kebanyakan pasir, tanah liat gitu. Sehingga tadi saya serap airnya nggak bagus, airnya cepat menyerap dan menahan tapi tidak dalam. Sehingga begitu panas dia menguap gitu. Jadi maka tanaman-tanaman yang kita ditanam baru itu yang akarnya tidak dalam, bukan soal panas tadi. Tadi itu kayak istilahnya panas. Ya itu tapi bukan karena itu, tapi karena tanahnya itu kemudian akar yang dalam itu tidak menembus ke tanah dan di bawah tidak ada air. Gitu. Jadi kebutuhan tanaman itu air aja. Dia sudah berubah air menjadi batang dan lain-lain. Nah, tapi kita kan begini ya, peradaban Kalimantan Timur ini peradaban yang setelah ada pemerintahan itu. Walaupun Andi Harun bilang kita pusat peradaban gitu, tapi peradaban kita itu masih primitif. Ekonomi kita itu kan ekonomi memang ekstrak aja. Kita loh tidak membuat sesuatu, kita hanya mengambil dan kemudian menjual. Itu pilihannya hanya itu, ya kan? Tidak ada budidaya sebetulnya. Jadi kita itu masih kelasnya pemburu peramu. Maka bilang tadi petani daripada repot-repot, lebih baik jual tanahnya. Jadi kalau bapak ini berhasil sebagai petambak, oh iya berhasil Pak. Saya bisa naik haji. Caranya gimana Pak? Saya jual tambaknya. Ya udah, naik haji. Jual tambaknya. Ya. Dan hampir semua keberhasilan kita itu sebetulnya tidak budidaya besar. Delta Mahakam itu tambahnya tidak intensif, itu nggak diberi makan tuh. Begitu diberi makan rugi ya. Artinya sebetulnya kita hanya memetik aja, tidak kreatif. Nah itulah sebetulnya jebakan itu, kutukan sumber daya alam. Kalau kita kaya maka kita begitu. Ya. Ngapain aku nanam kalau bisa memetik aja? Ngapain aku ini kalau aku bisa? Itu prinsip itu yang kemudian terbawa terus menerus di Kalimantan Timur sehingga kita sulit. Nah dalam konteks kemudian maka kita bilang jauh sulit dibuktikan karena dia rusak. Tanahnya besar bolak-balik tuh. Harusnya kan rapi itu menambang itu, harus layer per layer, overburdennya itu. Ini ditumpuk aja baru nanti dikembalikan. Terbolak-balik itu. Tanah itu ada layernya ya. Ini bisa nyerap air, ini nahan air. Nah kalau yang di atas itu yang nahan air, ya airnya nggak masuk. Ya. Padahal kita dilimpahi air yang besar, tapi kita buang. Yang mulia Andi Harun itu membuang dengan membuat cepat mungkin air hujan itu akan dibuang ke laut. Lalu kita nahan air dari mana? Kalau tidak air, nggak ada air yang kita resapkan. Yang bantu resapan itu apa ya? Vegetasi. Bukan biopori. Coba buat biopori ini. Hujan baru itu sudah penuh, nggak akan dia membantu peresapan karena tanah kita tidak didesain untuk itu. Jadi ini soal medogenesis ya, asal usul tanah. Tanah kita itu tanah tua, jadi sangat fragile. Kalau rusak sekali, sulit. Bisa dipulihkan, bisa. Caranya apa? Membenahi tanah. Ya, kembali membenahi tanah. Kita enggak nanam itu yang didiskusikan oleh perusahaan tanah ini apa nih pohon yang kita ditanam di situ. Nah, saya mohon apa? Ya cari pohon-pohon yang
memanggil api itu akasia atau kebakaran besar itu karena kita mengintroduksi tanaman-tanaman yang memanggil api. Tanaman apa itu? Tanaman yang tahan pada panas. Ya. Daunnya jatuh tidak dikenali oleh makhluk di komposer, akhirnya jadi serasa, gesek api. Begitu apa itu habis karena akasia, keragaman biodiversity-nya. Itu tanaman pemanggil api. Jadi kita yang membakar bumi kita lagi. Nah itu problemnya itu. Tapi saya memang betul kalau kemarin itu kenapa gubernur PD Akmal itu ngomong soal tanah bekas tambang untuk ketahanan itu konsepnya kan mau mengejar itu target itu, tapi itu enggak apa-apa. Pertama itu butuh waktu untuk memulihkan itu, butuh bertahun-tahun. Kedua, memang problemnya sebetulnya kalau saya lebih setuju dalam konteks reforma agraria, itu tanah itu kan harusnya dikembalikan pada pemerintah dan bagikan aja petani untuk, karena akses tanah pada petani kan susah, karena petani sudah terlanjur menjual tanahnya. Banyak tuh sebetulnya petani itu nggak banyak di Kaltim ini, banyak kan butuh tani, nggak punya tanah ya. Tanahnya pinjam aja. Lalu petani yang menjadi mana yang petani yang punya tanah itu yang menjadi tanah. Jadi sangat kecil kalau kita mau tadi lebih dalam lagi menelusuri istilah petani itu. Banyak kan petani. Kalau bisa lebih baik dia jangan memburu nanam. Dia kalau bisa buruh harian di tambang jauh lebih untung. Kalau tambang itu tanahnya kerja itu. Ya, karena lebih baik itu daripada dia bertani nanti kena banjir dari tambang. Ya lebih baik dari tambang sekali. Gitu. Ya pada akhirnya kan begitu, tapi bisa jadi pembenahan tanah. Nanti ada beberapa kasus yang bisa menunjukkan upaya-upaya itu bisa dilakukan. Nanti di Mungkil itu ada tanah yang bisa dipulihkan, bisa menanam tanaman yang tadi yang tidak terlalu dalam akarnya, misalnya pepaya, sayur-sayuran bisa. Tapi kalau dihutankan juga boleh juga. Sebetulnya kalau area ceritanya masih banyak hutan, satu-satunya cara itu kita bisa belajar aja dari masyarakat asli. Tanah itu pulih kalau tidak diapa-apakan. Jadi biarkan lahan tambang itu dibiarkan aja, jangan ada orang masuk. Yang masuk tembak. Itu namanya tuhing. Ya, tuhing itu dulu yang masyarakat Dayak dan kita itu sejam itu kan karena melakukan tuhing itu. Karena dia nggak mau ada orang lewat di bekas lahannya itu. Kenapa? Biar pemulihan alam itu akan dikerjakan di situ oleh alam. Tapi dulu bisa terjadi karena sekitarnya hutan. Maka petugas hutannya adalah kelelawar, monyet, apa. Nah sekarang monyet jadi musuh. Dia datang mengambil kita. Kalau dulu dia datang bawa biji. Ya. Tapi sekarang jadi musuh. Itu problemnya karena tidak sembarangan. Ya kan? Nah hutan rusak kan karena ada fakultas hutan yang dulu. Ya kan? Bayangkan KDHTK aja ditambang kan? Iya. Terus. Belum lagi begitu atau itu memang ya. Itu problemnya karena apa? Kemudian kita tidak bisa bekerja sama dengan alam untuk memulihkan alam kan? Apa yang disebut sebagai suksesi alami. Nah, bisa jalan. Akibatnya menanami hutan itu merusak hutan. Kenapa? Karena kita menanami berdasarkan keinginan kita. Akhirnya hutan kita itu hutan apa nih? Hutan akasia. Hutan apa? Hutan sengon. Hutan apa? Ya karena itu yang udah kita. Padahal kan misalnya pemulihan itu harusnya kita harus mengenal native spesies. Jadi kita sebelum memulihkan alam itu melakukan studi dulu di situ tanamannya apa yang ada di sini, komposisinya seperti apa, ya kan? Sehingga itu kita akan menanami sesuai dengan itu. Kita lu marah-marah kalau banyak orang asing datang kan, tapi kita mendatangkan tanaman asing, termasuk ini bayam Brazil. Ya, ini keropot-keropotan, banyak aja keropot di kita dan bisa kita makan itu. Dan bisa, betulnya kan begitu. Tapi kita selalu mau mendatangkan yang eksotik atau apa, ya kan? Nanti akhirnya kita terjadi perubahan besar. Misalnya sungai-sungai kita itu isinya ikan cicak, ya kan? Ikan sapu-sapu, dan dia kemudian jadi predator, menjadi dominan. Itu kan ikan asing, jadi mengintroduksi spesies asing itu berbahaya. Ya, termasuk orang asing tadi, Kalimantan rusak itu kan ada orang Jawa, mungkin bisa betul. Coba enggak, itu biasa aja aman ada kita ini. Tapi itu ya problemnya itu. Jadi memulihkan lahan tambang itu dan kalau perusahaan memang nggak serius itu. Sekarang ada 36 perusahaan dihentikan karena tidak membayar jamrek, jaminan reklamasi. Ya, jadi tidak ada rehabilitasi tambang. Yang disebut pasca tambang itu sebenarnya operasinya berhenti dan dia memulihkan lingkungan.
Tidak ada yang melakukan itu di Kalimantan Timur kecuali PTKM. Kalian equator mining. Karena itu kalau dia pasca tambang itu dia sudah mining closer gitu. Lalu dia memulihkan lingkungan itu bisa 5 tahun 6 tahun. Siapa yang mau buang duit itu dari bawah kabel dulu ini, ya kan? Karena tambang itu kan kayak perampok, datang tidak menutup pintu, pergi tidak pamit. Nah itu kelakuan tambang. Terima kasih. Oke, terjawab ya nih saya. Ada yang mau tambahin atau kita langsung masih di sini? Ada yang mau sharing lagi? Oh, boleh. Ya, sedikit cerita yang mungkin sebenarnya kakek nenek moyang kita tuh petani, bukan ya ada sebelah Bajak laut. banyak laut Ya, kayak gitu. Jadi cerita di Kalsel itu kakek kami juga petani gitu. Sampai sekarang itu acil-acil dan amang-amang gitu kan masih bertani di sana. Jadi betul itu bilang Bang Yus bahwa pertanian model kita itu pasang surut, kemudian tanpa harus mencangkul kita sudah bisa gitu bertani ya. Di Kalimantan ini bisa seperti itu mudah gitu. Cuma yang jadi masalah kan seperti sekarang itu kondisi iklim dan tambang tadi ya. Kemudian apa namanya juga kelimpahan air kita ini karena kondisi apa namanya perubahan iklim tadi, kemudian adanya bencana ya kan. Jadi pertanian sawah-sawah itu kebanyakan gagalnya karena banjir ya kan, gitu ditanam tiba-tiba banjir gitu. Jadi kebanyakan kerugian petani itu banyak juga di situ. Jadi mereka berusaha berpikir apalagi yang ditanam gitu kan selain padi. Nah, padi ini sendiri kalau kita lihat di Kalsel itu banyak yang namanya beras apa ya namanya itu, beras hambur itu apa sih namanya? Ya itu banyak kan di Kalsel itu ya rata-rata. Karena mungkin karena bentuk tanahnya mungkin ya atau apa jenis padinya. Jadi beras itu model yang nasi apa sih bilang orang kita Banjar itu karau. Nah itu di sana yang paling banyak itu kan, mulai dari apa nasi kuning apa segala dibuat nasi goreng enak kali nasi karau kan. Jadi ada sedikit cerita mungkin tentang teknologi pertanian. Ada teman gitu kan, dia mencoba untuk apa namanya sistem yang di atas air itu, padinya di atas air, floating rice gitu berarti ya penanamannya. Mungkin di kita itu masih kurang banyak yang berhasil gitu Bang Yus. Karena soalnya dia kan ngapung, nanti bisa dicuri. Ngapung itu tadi. Ditarik kayak gitu. Atau beda kalau di danau Semayang itu kan dia kena ombak. Jadi kena ombak ya. Nah ada juga yang nyoba itu banyak mati gitu ya. Mungkin karena kondisi air atau apa nggak tahu, masih mungkin belajar gitu cari-cari ini. Jadi masih terus mencoba mungkin sampai mungkin udah sanggup lagi stop gitu kan. Iya ya itu mungkin perlu karena melihat situasi kondisi kita yang berkelimpahan air itu, jadi kayaknya model pertanian seperti itu mungkin bisa ya kita ke depannya gitu kan. Bukan aja
memanfaatkan lahan yang ada, termasuk tambang yang kemarin kita sempat datangi, itu kan bagus ya, model seperti Pak Minto yang kemarin kita datangin itu luar biasa saya bilang, karena tambang itu kalau orang-orang yang melihat dari segi teoritis ya kan 10 tahun katanya, ini baru bisa lahan tambang itu bisa kembali lahannya. Padahal kalau kita lihat kemarin secara terbuka beliau juga cerita ke kami teman-teman KJW Kaltim itu 2 tahunan sudah betul-betul beliau kan punya target 3 tahun gitu, targetnya 3 tahun. Ini cerita sedikit kemarin ya pengalaman. Jadi 2 tahun sudah kelihatan, nanti bisa jalan-jalan ke sana, mungkin gereja di bulan pertama dia tidak cerita kan? Kenapa? Itu sama istrinya. Itu yang repot juga. Sama cerita-cerita yang lain yang kita ngalamin kemarin ya, banyak fasilitasnya, termasuk pendanaan kan besar, nggak gampang juga. Artinya jadi nggak mudah kalau dilihat secara waktu misalkan 10 tahun gitu kan, wah berapa biaya lagi yang keluar, berapa ini lagi sama keluarga sama istri gitu kan, mesti, karena pertanian itu nggak gampang, benar nggak gampang, karena kalau orang-orang bahari itu ya kita lihat ada masa-masa tanam, ada masa-masa ini, jadi jangka pendek harus ada uang, jangka menengah dia juga gimana mikirkannya, jangka panjang gimana. Itu aja kira-kira cerita sedikit. Kasih. Oke, terima kasih Mas Alvin. Tadi Mas Alvin ngejelasin juga tentang hasil temuan kita kemarin gitu. Mungkin kawan-kawan PPS juga bisa studi banding kali ya ke tempat Pak Deminto tuh, lokasinya di Lubuk Sawah, di mana beliau di tahun 2022 kemarin memulai memulihkan lahan eks tambang gitu. Nah dia tuh pakai namanya tuh ekonomi sirkular. Dia pelihara sapi, pelihara kambing dan juga ayam. Kotoran-kotorannya itu dia olah pupuk, jadi pupuk gitu. Nah pupuk yang itu dikembalikan gitu ke tanaman-tanaman yang dia mau pulihkan gitu. Jadi beberapa tanaman itu ada yang udah mulai berbuah, sebenarnya kemarin aku lihat terong sih, cuman kalau tomat terong itu udah mulai tumbuh, itu 1,5 tahun tuh. Dan banyak juga dari orang-orang dari luar tuh belajar ke dia gimana memulihkan lahan eks tambang. Jadi sebenarnya bisa, cuman butuh waktu yang lama. Bahkan awal-awal tuh mereka 7 orang gitu mengelola lahan itu, tapi karena di awal-awal itu lumayan sekali pengorbanannya gitu. Beberapa ada yang pergi, beberapa ada yang masih bertahan, tapi ketika lahan itu udah mulai terlihat sedikit balik ke awal, itu beberapa orang petani tadi balik lagi gitu. Nah mungkin itu dari cerita dari teman-teman KJW Kaltim ya, komunitas jurnalis warga gitu. Nah teman-teman ada yang mau memberikan saran aja atau mau memberi masukan? Kalau misalnya nggak ada, makan nih kita ini. Karena di Player kan habis diskusi kita makan pangan lokal, makan pangan yang pengganti nasi gitu. Karena kita selalu dari kecil makan nasi, padahal ada karbo-karbo yang lain gitu kan. Mungkin itu. Ada lagi? Tidak ada. Mungkin aku bisa langsung kasih ke Bang Yudi sekali ya, buat ya silakan untuk menyajikan dan menjelaskan. Ya, menyajikan dan menjelaskan ya. Nanti setelah dari makan-makan kita punya beberapa kertas warna-warni yang teman-teman bisa pakai untuk menggambarkan keresahan kita hari ini gitu, keresahan kita beberapa hari ini, terutama tentang tani ataupun tentang keresahan yang lain ya. Teman-teman bisa menuangkan di situ dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Kami udah nyediain kayak cat, krayon dan sebagainya. Silakan Bang Lidis.
Oke, baik teman-teman. Jadi sudah acara intinya.